Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Nah, kali ini nih kita mau kupas tuntas sumber yang Anda berikan. Kita fokus ke bagian 6 ya, tentang mengembangkan kekuatan atas pihak lain dalam negosiasi. Betul sekali. Ini topik yang krusial banget ya dalam negosiasi. Iya, misi kita kali ini tuh membedah 8 elemen kekuatan personal, yang seringkali nggak kelihatan tapi wah pengaruhnya besar ke hasil akhir. Iya ya. Kekuatan yang tersembunyi gitu ya. Betul, kita mau lihat gimana ini bekerja, terus gimana Anda bisa pakai atau paling nggak ngenalin lah kalau orang lain pakai ini ke Anda. Oke. Siap. Menarik ini. Oke deh, langsung aja ya. Inti negosiasi kan seperti kata sumbernya sering banget soal siapa yang merasa pegang kendali. Nah, iya. Perasaan in control itu. Sumber ini coba petain dari mana aja sih perasaan kendali itu datang. Nah, kita bisa kelompokkan jadi beberapa jenis nih. Mari kita lihat yang pertama, kekuatan sah atau legitimate power. Oke. Ini datangnya dari posisi atau gelar formal ya biasanya. Kayak presiden direktur, dokter gitu. Atau lokasi negosiasi juga ngaruh ya, di kantor kita atau kantor lawan. Betul. Itu termasuk. Contoh di sumber itu menarik loh soal jual mobil bekas. Oh ya, yang kalau ngakunya presdir jadi beda ya? Iya, padahal mobilnya sama aja. Jadi persepsi kewenangan itu kuat banget. Tapi ya itu, sumber juga ingetin, gelar aja nggak cukup kalau nggak ada isinya. Kayak contoh Bank of America itu. Oke. Nah, kekuatan posisi ini sering gandengan sama yang lain ya, kayak kemampuan ngasih hadiah atau hukuman. Tepat, itu reward power sama coercive power. Wortel dan tongkat lah istilah klasiknya. Jadi bisa ngasih bonus atau sebaliknya, ngasih teguran gitu ya. Bisa dibilang gitu. Sumbernya sih nyaranin pendekatannya yang halus aja. Jangan langsung ngancem gitu. Jadi lebih ke implikasi ya, kalau nggak deal ada konsekuensi negatif. Gitu. Iya, itu coercive-nya. Terus pas mereka mulai setuju, baru deh tunjukin keuntungannya, reward-nya. Tapi hati-hati juga, pakai yang coercive, bisa rusak hubungan nanti. Masuk akal. Oke, itu tadi kekuatan dari posisi dan tindakan ya. Terus ada juga kekuatan yang asalnya dari diri orangnya sendiri nih. Lebih personal. Nah, ini masuk ke referen power, kekuatan idola atau mungkin lebih pasnya kekuatan reputasi atau prinsip kali ya. Oh, karena konsistensi dan integritas gitu. Iya, orang jadi kagum, segan. Contohnya kan perusahaan yang bilang harga kami tetap, udah 28 tahun. Itu kan kesannya kokong banget. Wah, iya juga. Terus gimana cara ngadepinnya kalau gitu? Sumbernya bilang, coba aja cari tahu. Pernah nggak sih ada pengecualian? Sedikit aja keraguan, itu bisa ngerusak fondasi kekagumannya. Oke, lalu ada charismatic power. Nah, ini nih, daya tarik personal murni. Betul, kayak saran Dale Carnegie itu perlakukan semua orang seolah mereka paling penting. Tapi bahaya nggak sih kalau kita terlalu terpukau sama karisma? Oh jelas bahaya. Nanti kita kasih konsesi cuma karena suka orangnya, bukan karena argumennya bagus. Bener juga. Dan karisma ini jarang sendirian. Tokoh kayak Clinton atau Reagan, mereka kan gabungin ini sama kekuatan sah atau keahlian. Jadi makin kuat pengaruhnya. Nah, yang buku berikutnya dong, expertise power, kekuatan keahlian. Persepsi kalau kita tahu lebih banyak. Iya, kayak dokter, pengacara, atau montir yang pakai bahasa teknis banget. Bikin kita, aduh, nggak ngerti gitu kan. Iya, suka gitu. Terus gimana biar nggak jiper nih? Coba aja tanya, maaf, bisa dijelasin pakai bahasa awam nggak? Gitu. Biar mereka nyederhanain. Kalau kita yang ditantang di luar area kita, ya akui aja. Tapi langsung bilang, tapi tim saya ahlinya di bidang ini. Oke. Taktik bagus tuh. Nah, selain dari posisi dan diri sendiri, ada dua lagi nih yang unik, karena tergantung banget sama konteksnya. Apa aja tuh? Pertama, situation power, kekuatan situasional. Contohnya gampang, petugas loket. Dia bisa nolak atau nerima paket kita kan? Oh iya bener, di luar loket itu dia biasa aja mungkin ya? Nah itu dia. Di situasi itu, dia punya kuasa. Tapi ini rapuh banget kekuatannya. Begitu situasinya berubah atau kita bisa ubah konteksnya, kekuatannya hilang. Oke, yang terakhir, information power, kekuatan informasi. Dulu kan nahan info itu ampuh banget buat nakut-nakutin. Sekarang gimana? Masih relevan? Masih sih. Tapi ya sumbernya bilang kekuatannya agak berkurang. Karena info lebih gampang dicari sekarang. Tapi kalau infonya rahasia banget, kayak rahasia dagang gitu, masih kuat ya? Oh jelas. Masih bisa jadi keunggulan besar itu. Berbagi info bisa bangun kedekatan, tapi nahan info kunci itu tetap strategi.
Oke, jadi lengkap sudah 8 elemen kekuatan. Kalau dirangkum nih, kenapa sih penting banget buat kita para pendengar ngenalin ini semua? Intinya sih soal kontrol ya. Kalau kita bisa identifikasi, oh dia lagi pakai kekuatan sah nih, atau wah ini keahlian yang main, kita jadi lebih paham dinamikanya. Jadi kalau kita merasa tertekan, kita bisa analisis dulu ya, ini sumber tekanannya dari mana? Betul, ngenalin sumbernya itu langkah pertama buat netralisir, atau bahkan buat kita manfaatkan balik. Ini bukan cuma soal taktik, tapi lebih ke pemahaman psikologi kekuasaan antar manusia. Oke. Jadi pertanyaan buat Anda di rumah nih. Dari 8 ini, kekuatan mana yang paling sering Anda sadar Anda pakai atau paling sering Anda hadapi? Dan ini mungkin jadi bahan perenungan penutup ya. Sumbernya kan fokus gimana mengembangkan kekuatan atas pihak lain. Iya, kesannya agak dominatif gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah kekuatan sejati itu cuma soal dominasi? Atau jangan-jangan soal gimana kita pakai pemahaman ini secara bijak, buat hasil terbaik bersama, tapi kepentingan kita tetap aman? Wah, dalam tuh pemikirannya. Gimana caranya nyimbangin antara menang versi kita, tapi hubungan sama reputasi tetap terjaga? Itu mungkin yang perlu Anda pikirkan lebih lanjut ya.